Tren Bitcoin 27-1 Januari 2025. Bitcoin koreksi, tapi alt meroket. Judulnya pas banget, Bitcoin koreksi dan alt meroket. Yuk, kita bedah data minggu ini. Senin 20 Januari 2025. Prediksi kita benar, Bitcoin tembus lagi. Tapi bukan karena pelantikan Trump, melainkan karena stimulus Tiongkok. Subsidi sebesar Yuan per hapa bikin harga iPhone turun, ditambah subsidi elektronik lainnya dan mobil sebesar 2 Yuan. Kenapa stimulus Tiongkok bisa menaikkan Bitcoin? Apakah uangnya digunakan untuk beli Bitcoin? Salah. Berikut penjelasannya. Data minggu depan. Mari kita telisik data minggu depan. Senin 27 Januari 2025. PMI Manufacturing Tiongkok. Kalau pabrik AS sepi, maka pabrik Tiongkok ramai. Prediksi saya, PMI Tiongkok naik. Kalau PMI naik, maka likuiditas dolar jatuh, sehingga DXY turun. Saya mencoba menggunakan logika data era Trump. Sebelumnya, utang bisa naik karena plafon utang belum disetujui. Akibatnya, Trump belum bisa menambah utang. 22 WITA, New Home Sales. New Home Sales, penjualan rumah baru. Fokus saya selalu pada pekerjaan, pengangguran, perumahan, dan percetakan uang. Kalau New Home Sales naik, artinya DXY naik, karena ekonomi naik. Jika DXY naik dan penjualan rumah benar-benar naik, maka Bitcoin akan terkoreksi. Kira-kira, ini prediksi candle-nya. Selasa 28 Januari 2025. Durable Good Order. Durable Good Order adalah data belanja masyarakat. Di tengah meningkatnya ekspor Tiongkok dan masuknya investasi ke AS, Durable Good Order seharusnya membaik. Subsidi HP di Tiongkok yang menurunkan harga iPhone berdampak ke AS karena investasi AS di Tiongkok masih besar. Dampaknya, ekonomi AS membaik dan belanja masyarakat naik, meskipun belum signifikan karena stimulus ini baru dimulai. Ekonomi yang membaik akan diikuti dengan kenaikan harga rumah. Jika House Price Index naik, maka Bitcoin juga naik, karena ini adalah akar inflasi. CB Consumer Confidence Index, ekonomi Tiongkok yang distimulus akan menggeliat. Namun, siapa yang menikmati duluan? AS. Alasannya, investasi AS di Tiongkok besar. Kenapa nggak di Indonesia? Mungkin karena buruh di negara komunis nggak demo, patuh, dan kebutuhan dasar mereka tercukupi. Barang murah asal Tiongkok itu ya hasil dari efisiensi itu. Jika consumer confidence naik, DXY naik karena ekonominya naik. Dua faktor negatif untuk Bitcoin adalah consumer confidence dan durable good order, tapi housing price index yang naik memastikan inflasi AS tetap tinggi. Kira-kira begini prediksi candle-nya. 29 Januari 2020, FOMC jadi agenda utama setelah libur Imlek. Prediksi saya, FOMC akan jeda suku bunga. Bocoran dari asset management ada di subs. Begini kira-kira candle-nya. Kamis, 30 Januari 2005. GDP AS diprediksi naik, sebab investasi mulai berdatangan. Kalau GDP naik, maka inflasi naik. Ini memberi ruang napas untuk Bitcoin. Pending home sales. Pending home sales, rumah yang sudah terjual tapi baru tanda tangan, belum bayar DP. Prediksi saya, pending home sales naik. Artinya, hutang masyarakat KPR naik, sehingga harga emas naik dan Bitcoin ikut naik. Kira-kira, begini prediksi candle-nya. Jumat 31 Januari 2025. PCE Index. PCE, Personal Consumption Expenditure, adalah indeks favorit The Fed. Kalau harga barang naik, pula inflasi CPI. Kalau pabrik menaikkan harga, pula inflasi PPI. Tapi PCE mengukur sejauh mana kenaikan harga barang memengaruhi pengeluaran masyarakat. The Fed nggak masalah harga barang naik, tapi kalau masyarakat mengurangi belanja, itu jadi persoalan. Kalau harga naik tapi masyarakat tetap belanja, berarti bagus untuk The Fed. Prediksi data dari berbagai sumber. BOFA, 0,4%, Core, 0,% Barclays, 0,2%, BNP Paribas, 0,25%, Core, 0,19%, Goldman, 0,25%, UBS, 0,4% per Score, 18%. Jika PC Index naik, DXY naik, dan The Fed semakin hawkish karena inflasi terbukti tidak mengurangi belanja masyarakat. Begini kira-kira candle-nya. Terima kasih sudah membaca. Ingat, ini semua hanyalah cok logi. Tidak ada jaminan Bitcoin koreksi atau altcoin meroket.
Jadikan analisis ini hanya sebagai hiburan. Ingat, analisis yang salah itu biasa. Kalau analisis saja salah, apalagi tanpa analisis. Saya hanya menemani, bukan menanggung kerugian. Disclaimer. Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi. Semua keputusan investasi Anda sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi ini.